Kasus mutilasi pertama, Baikuni mengumbar hasrat menebar maut. Suasana Jalan Bekasi Timur Raya di depan Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Cipinang, Jakarta Timur pada pertengahan Desember 2012 cukup ramai. Sama seperti hari-hari lain, ruas jalan tersebut tak pernah lepas dari kepadatan arus lalu lintas. Sesekali terdengar suara semboyan 35 dari rangkaian kereta api yang melintas di seberang jalan. Hiruk pikuk orang-orang yang lalu lalang maupun beraktivitas di sekitar lapas menambah keramaian. Namun, semua itu tak dirasakan oleh Babe. Tembok besar yang tinggi berdiri mengelilingi lapas membuat lelaki kelahiran 1960 itu seolah berada di dalam dunia lain. Jeruji sel di Lapas Cipinang telah memisahkannya dari keramaian ibu kota. Babe memang harus menghabiskan sebagian hidupnya di dalam sel Lapas Cipinang sembari menunggu waktu eksekusi. Hukuman pidana mati diterimanya sebagai ganjaran atas perbuatan membunuh dan memutilasi anak laki-laki bernama Ardi. Baikuni lahir di sebuah dusun kecil di Meranggeng, Magelang, Jawa Tengah. Ayahnya yang seorang tukang cukur rambut dan sang ibu bekerja sebagai buruh tani. Baikuni terlahir sebagai anak kelima dari 6 bersaudara. Dia memiliki saudara sekandung, seorang laki-laki dan 4 perempuan. Berbeda dengan saudara-saudaranya, Baikuni hanya mengenyam pendidikan hingga kelas 3 sekolah dasar. Salah satu faktor yang membuat Baikuni berhenti sekolah adalah karena tidak tahan diolok-olok oleh teman-teman sekolahnya. Mereka menyebutnya anak bodoh sebab sering tak naik kelas. Diceritakan oleh Baikuni bahwa orang tuanya mendorongnya dia untuk terus sekolah. Orang tua yang dorong sekolah yang bener gitu, ya udah sekolah terus. Tapi kenapa kok setelah itu kadang-kadang teman-teman naik kelas, saya nggak naik kelas, ungkapnya. Selepas berhenti sekolah, Baikuni hanya membantu orang tua di rumah. Namun, banyak berada di rumah ternyata membuahkan persoalan baru. Dirinya sering bertengkar dengan kakak-kakaknya yang sudah berangkat remaja dan kerap menerima pukulan dari mereka. Seringnya mendapat kekerasan di lingkungan dan juga keluarga membuat Baikuni kerap pergi meninggalkan rumah. Dia bisa meninggalkan rumah selama berhari-hari tanpa memberitahu orang tuanya. Terkadang ia pergi ke Magelang, bahkan pernah pula ke Semarang. Sampai suatu ketika, Baikuni yang sudah berumur 12 tahun bertemu dengan Amat yang terhitung tetangga dekatnya dan mengajaknya ke Jakarta. Tawaran itu pun diterimanya dan kemudian bersama Amat pergi ke Jakarta tanpa pamit pada orang tua. Di ibu kota, Baikuni tinggal bersama keluarga Amat. Namun, itu tak berlangsung lama karena mereka tak mau menerimanya terus-menerus. Tak punya sanak, kadang di tanah orang membuat Baikuni tinggal sekenanya. Jalanan adalah tempat yang sering menjadi pilihan. Tidur terkadang di terminal, di emperan toko, atau di bawah pohon dengan beralaskan kardus. Ketika tidur, Baikuni memilih tempat yang agak sepi. Tak pernah disangkanya, pilihan untuk tidur di tempat sepi membuatnya perlakuan tak pantas. Saat lelap tidur, seorang laki-laki dewasa yang dikenal sebagai preman tiba-tiba membekap dan memaksanya berhubungan seks melalui anus atau sodomi. Setelah peristiwa tersebut, Baikuni tak lagi berani tidur di tempat sepi. Dia berbaur dengan anak-anak sebayanya. Namun, lagi-lagi petaka menimpa. Sebagai pendatang baru, dirinya menjadi sasaran dari perbuatan serupa yang dilakukan mereka yang lebih tua dan lebih kuat fisiknya.
Selama di Jakarta, Baikuni melakoni berbagai pekerjaan untuk bertahan hidup. Dia pernah mengamen dan pernah pula berjualan koran. Seluruh uang yang didapatnya dikumpulkan hingga bisa menjadi modal berjualan rokok. Penghasilannya tak menentu, kadang banyak, kadang sedikit. Ketika berdagang rokok, Baikuni mengaku bisa mendapatkan uang hingga Rp500.000 atau gopek ceng, katanya. Pada saat menjual rokok, Baikuni bertemu dengan laki asal Kuningan, Jawa Barat, bernama Pak Ju yang menawarinya bekerja di Kuningan. Akhirnya mereka pun meninggalkan Jakarta menuju kota itu. Di Kuningan, Baikuni tinggal di rumah Pak Ju dan bekerja serabutan, mulai dari bertani sampai mengembala kerbau. Sebagai upah, Jus Saputra menjanjikan seekor kerbau. 2 tahun lamanya Baikuni tinggal dan bekerja di Kuningan. Selama kurun waktu itu, dia sempat pulang ke Magelang menemui orang tuanya. Di Kuningan pula Baikuni beranjak dewasa. Dia dijodohkan dengan seorang perempuan, teman istri Pak Ju, namanya Neng Era. Meski awalnya sempat ragu, Baikuni akhirnya mengamini perjodohan tersebut. Baikuni tahu perjodohan dengan Neng Era adalah bagian rencana Pak Ju yang dianggapnya sebagai majikan untuk mengikatnya agar tinggal terus di Kuningan dan bekerja padanya.